Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Gumukmas Multifarm mengadakan pelatihan ternak domba yang diikuti sekitar 25 peserta dari berbagai daerah. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan besarnya potensi di bidang peternakan yang ada di Jember. Sayangnya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Tajam Berita Jember hari ini. Terima kasih telah memilih Tajam sebagai sumber informasi Anda. Saya Pio Mediana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam. 1TV. Dengan maraknya isu penyakit mulut dan kuku atau PMK dan besarnya harapan masyarakat Jember untuk membangkitkan usaha di bidang peternakan, maka Gumukmas Multifarm mengadakan pelatihan ternak domba yang diikuti oleh sekitar 25 peserta dari berbagai daerah. Dalam pelatihan ternak domba ini dijelaskan tentang kandang yang ideal, pola makan, kesehatan ternak, serta segi pemasaran untuk meningkatkan produktivitas dunia peternakan di Jember. Agus Solehul Huda selaku CEO Gumukmas Multifarm menjelaskan bahwa kegiatan semacam ini sudah sering dilakukan demi memberikan edukasi kepada masyarakat yang berprofesi sebagai peternak agar mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni sehingga tetap semangat dan survive meski saat ini diterpa wabah PMK. Jadi dengan kita mengadakan pelatihan ini, kita berharap peternak itu paham dari hulu sampai ke hilir. Jadi mereka sudah tidak asal-asalan memberi pakan memang harus berkualitas. Kemudian bagaimana memasarkan yang tepat, kapan isi domba itu yang pas. Karena momentum untuk mendapatkan harga bagus itu kan di saat Idul Adha itu harganya bagus. Kemudian saat Idul Fitri Sawalan ketika ada banyak orang ada hajatan gitu ya, itu juga itu Pak. Kemudian biasanya pada bulan-bulan itu kan diikuti dengan akikoh, kemudian dengan hajatan. Itu yang jadi pemikiran kami untuk mengadakan pelatihan ini untuk mengedukasi. Jadi peternak itu nanti betul-betul paham dengan apa yang akan dikerjakannya. Bapak, untuk peserta kali ini ada berapa jumlah untuk peserta keseluruhan? Ada sih 20 orang. Jadi memang kapasitas aula kita antara 18-20 orang. Jadi tadi penuh 20 orang. Jadi ini dari mana saja, Pak? Ini ada yang dari Malang, kemudian ada yang dari Jember ini Mumbulsari ada, kemudian dari kota, ada yang tadi letter W itu dari Sidoarjo. Jadi kita nyebar ke Jawa Timur, kalau sekarang Jawa Timur. Gitu. Kalau yang periode kemarin sampai ada yang dari Jambi, ada yang dari Magelang, Jawa Tengah ada. Saya Purwoto SPT Selaku pengawas bibit ternak Kabupaten Jember. Dengan adanya pelatihan pada saat ini, apa yang disampaikan, Pak? Yang pertama, kita sangat bersyukur ada pihak swasta yang melakukan pelatihan budidaya domba. Ini juga sebenarnya tugas dari dinas peternakan sendiri. Tapi ketika pihak swasta melakukan itu, kita sangat berterima kasih. Berarti kita sinergi antara dinas dengan pihak swasta. Terkait maraknya isu PMK ini, seperti apa harus peternak ini? Ya, tentunya kita nyampaikan bahwa teman-teman harus hati-hati dengan PMK saat ini karena merebak di mana-mana, sehingga teman-teman harus melakukan biosecurity yang ketat, menjaga ternak-ternaknya jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai terinfeksi PMK, karena itu sangat, walaupun kematiannya sangat rendah, tetapi itu nanti penularan sangat tinggi. Sehingga kita berharap pada teman-teman ternak berhati-hati dengan PMK ini. Terus apa yang ada lagi? Kita berharap ke depan Jember menjadi salah satu sentra peternakan domba yang nanti bisa berorientasi ekspor, karena kita pernah sukses tahun 2018 tapi planningnya masih lemah. Makanya berangkat dari pelatihan ini nanti akan semakin banyak peternak-peternak yang profesional di dalam budidaya ternak domba, sehingga ke depan nanti bisa integrasi antara breeding, fattening, sehingga target ekspor kita bisa tercapai lagi. Oke, terkait dengan penyakit mulut dan kuku, perlu difahami bersama bahwa ini adalah penyakit karena virus. Jadi secara medik untuk penyakit karena virus tidak ada obat khususnya. Yang perlu dipersiapkan adalah mempertahankan kondisi ternaknya supaya tetap dalam kondisi sehat, baik metaboliknya,
sehingga bisa segera melawan infeksi jika ada virus yang masuk ke tubuhnya. Yang bisa dilakukan teman-teman peternak, utamanya peternak rakyat, sebaiknya ada 3 hal yang harus dilakukan. 1, untuk sementara tidak melakukan transportasi antar wilayah. Jadi ternaknya sementara jangan dijual dulu, atau sebaliknya juga tidak menambah ternak dari wilayah lain yang tertular. Yang kedua, perlu dilakukan tindakan biosecurity, peningkatan penyemprotan desinfektan di lokasi kandang. Karena virusnya dari penyakit mulut dan kuku ini bisa menempel di semua kendaraan, bisa menempel di orang, bisa menempel di sepatu ataupun di alas kaki yang dipakai untuk keluar masuk di kandang. Yang ketiga, perbaikan kondisi tubuh. Jadi energinya dari pakan harus ditingkatkan, kemudian pemberian air minum secara ad libitum. Selain itu juga perlu ditambahkan pemberian obat-obat herbal untuk menambah kekebalan tubuh, utamanya kurkuma dan kunyit secara alami. Oke, Dok, kalau sapi ini kan mudah terdeteksi gejala-gejalanya. Namun kalau seperti domba, kambing ini seperti apa, Dok? Kalau untuk penyakit mulut dan kuku di ternak sapi dan kerbau memang gampang sekali terlihat gejala klinisnya. Tapi kalau untuk ternak kambing dan domba ini cenderung subklinis, tidak menunjukkan gejala klinis. Apalagi sekarang kalau setahu saya di sini sudah ada daerah yang terwabah tertular, otomatis secara tindakan medik epideminya di sini ternak sudah terpapar semua. Jadi tindakannya juga harus dilakukan pencegahan-pencegahan yang lebih efektif lagi supaya tidak memperluas penyebaran virusnya. Untuk tingkat ancaman kematiannya, Dok? Kalau untuk kematian penyakit mulut dan kuku sebenarnya rendah ya. Gitu. Untuk ternak dewasa paling hanya sekitar 1-5% saja. Tetapi kematiannya cukup tinggi untuk ternak yang masih kecil. Untuk sapi misalnya pada pedet, atau untuk kambing domba pada cempe itu usia-usia rawan, belum ada kekebalannya bagus, rentan terjadinya kasus infosta atau tidak tertolong. Oke, yang perlu disampaikan secara ini supaya masyarakat tidak resah ini, terusnya peternak. Oke, jadi yang pertama lakukan tindakan biosecurity dengan mengintensifkan penyemprotan desinfektan. Desinfektan di sini harus digarisbawahi tidak semua jenis desinfektan efektif untuk melawan virus penyakit mulut dan kuku. Upayakan memakai desinfektan yang berbahan aktif dari klorin atau juga dari peroksida dan senyawa turunannya. Banyak di sekitar kita preparat yang berisi klorin atau peroksida tersebut. 1 kaporit, yang kedua baiklin, yang ketiga asam sitrat pada sitrun. Itu bisa dipakai untuk melawan virus penyakit mulut dan kuku. Dari Gumukmas, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan.